Halo kawan aksi, senang banget akhirnya kita bisa ketemu di Talkshow Series Akfest. Episode pertama, How to Submit Your Idea. Buat yang baru pertama kali ikut, Akfest itu bukan cuma festival film, tapi ruang untuk menyalurkan ide-ide yang mungkin awalnya cuma ada di kepala. Pelan-pelan bisa jadi karya yang nyata. Saya Adistio Tamtomo, Program Director Akfest, dan hari ini saya akan ngobrol bareng kalian semua. Karena jujur ya, hampir semua filmmaker itu memulai dari satu pertanyaan yang sama, yaitu ide gue cukup bagus nggak ya? Kawan aksi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu dengan Akfest dari sudut pandang yang lebih besar. Sudah bersama kita, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, sekaligus Festival Direktur Akfest, Bapak Amir Arif, yang akan cerita sedikit tentang perjalanan dan semangat di balik Akfest. Pak Amir, waktu dan layar dipersilahkan. Salam anti korupsi. Akfest atau Anti Corruption Film Festival merupakan program dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan film sebagai media pendidikan publik. Kami percaya bahwa edukasi anti korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui ruang kelas atau seminar formal. Film memiliki kekuatan untuk menyentuh emosi, meninggalkan kesan yang dalam, membangun empati, dan mengajak masyarakat berpikir secara kritis. Selama lebih dari 1 dekade, Anti Corruption Film Festival menjadi ruang kolaborasi antara sinias muda, komunitas film, akademisi, Komisi Pemberantasan Korupsi hadir bersama masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan nilai integritas melalui karya kreatif. Anti Corruption Film Festival bukan hanya kompetisi film, tetapi ekosistem belajar, tempat ide berkembang, perspektif bertemu, dan cerita tentang integritas disampaikan dengan cara yang relevan dengan zaman. Kami berharap melalui kegiatan hari ini semakin banyak ide baru lahir melalui diskusi dan melalui partisipasi bersama kawan aksi. Selamat berdiskusi dan semoga sesi hari ini menginspirasi. Salam anti korupsi. Terima kasih banyak Pak Amir. Kalau tadi kita telah melihat Akfest dari gambaran besarnya, sekarang kita akan masuk lebih kepada pengalaman orang yang pernah ikut dalam posisi teman-teman itu. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ini Mas Nick Siaan. Apa kabar Mas Nick? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Siap. Nah, Mas Nick ini merupakan sutradara dan filmmaker Akfest yang filmnya berhasil menjadi finalis yang kompetisi tahun lalu dengan judul Sandal Bupati. Nah, sekarang mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya Mas Nick ya. Bagaimana sih pengalaman Kak Nick di Akfest kemarin gitu? Boleh nggak cerita-cerita sedikit? Seru ya, soalnya lumayan panjang sebenarnya perjalanan Sandal Bupati itu untuk bisa sampai ke Akfest 2024. Waktu itu kita sebenarnya idenya itu udah dari 2021 atau 2022 waktu itu kita bikin. Lalu kemudian kita coba submit ke Akfest beberapa kali. Dan baru akhirnya diterima itu di 2024 waktu ada kompetisi di Cerita Rematch. Nah, lalu kemudian kita bisa ikut, lalu kemudian dimentorin juga sama Mas Angkasa waktu itu, Angkasa Ramadan, dan proses syutingnya juga lumayan seru. Yang saya senangi tuh Akfest tuh ngasih kita kebebasan untuk berkarya ya. Jadi nggak ada kayak semacam intervensi terhadap filmmakernya untuk membuat film gitu. Jadi kita dikasih kebebasan yang lumayan luas gitu untuk bikin film. Jadi saya sama teman-teman saya beruntung banget sih bisa join Akfest waktu tahun 2024 itu gitu. Oh iya, berarti seru banget ya pokoknya Akfest ya. Nah, sebenarnya suka orang banyak bertanya juga kan sebenarnya apa sih Akfest itu kompetisi doang atau bagaimana gitu. Jadi perlu diinformasikan juga di sini bahwa Akfest itu adalah kompetisi film yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang alhamdulillah sudah konsisten dijalankan selama 12 tahun lebih gitu ya. Jadi sejak tahun 2013 sampai saat ini
itu sudah banyak sekali film-film festival yang dikirim dalam program ini, juga ide-ide cerita yang luar biasa banyak. Nah, tahun ini kita membuat kompetisi yang baru, yaitu kompetisi vertikal khusus untuk kementerian lembaga. Selain kompetisi vertikal untuk kementerian lembaga ini, kita juga tetap melaksanakan kompetisi-kompetisi yang sudah kita laksanakan sebelumnya, seperti kompetisi ide cerita, kompetisi film fiksi, kemudian juga fiksi pelajar. Itu beberapa contoh film yang kita adakan festival untuk tahun ini. Selain itu juga program Akves membuat acara screening film gitu. Tahun ini insya Allah kita akan melaksanakannya di 12 daerah. Ada di Pulau Sumatera, misalnya kayak di Sumatera Utara, di Riau, kemudian di Lampung. Ada di Pulau Jawa juga, ada di DKI, nanti Mas Nik mungkin bisa ikut partisipasi ya. Siap. Di DKI, di Jawa Barat, dan di Jawa Timur. Nah, selain itu juga ada di Kalimantan, ada juga di Maluku Utara. Jadi banyak sekali, nanti ada di 12 provinsi, teman-teman bisa ikut semua partisipasi, menyaksikan. Nah, kalau kita lihat begitu Mas Nik, terkait ide-ide cerita, sebenarnya idenya seperti apa sih yang Mas Nik upaya sampaikan gitu ketika mengetahui ada festival film anti korupsi ini? Waktu itu sih kita melihat bahwa sebelumnya itu kita suka nontonin dulu nih film-film Akves tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak yang menarik perhatian kita lah. Terus kemudian baru kita tahu, oh ya ini ternyata dapat pendanaan dari KPK nih, melalui Akves. Habis itu akhirnya kita coba lihat apa ya yang bisa menarik. Kita dari tahun 2021 itu ada banyak ide-ide yang kita coba submit ya gitu. Jadi memang yang selalu berkaitan tentang korupsi itu sendiri gitu. Jadi itu yang biasanya kita cari ide-idenya. Bahkan kita juga sempat bikin film juga, ikut yang main competition juga kayak gitu. Jadi emang karena basicnya kami suka aja bikin film gitu, ya jadi kita mencoba untuk menyalurkan itu melalui Akves gitu. Nah, ada komunitasnya berarti ya Mas Nik, ada komunitas sendiri. Iya. Nah, kawan aksi, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu, yaitu pertanyaan klasik, kapan sih submitnya gitu ya. Karena jujur ide bagus itu seringkali kalah dengan ide yang kuat, tapi karena telat submit misalnya seperti itu. Biasanya karena kita ragu-ragu, akhirnya ya nanti-nanti aja deh. Nah, bagian ini saya ingin menjelaskan terkait gambaran open submission tahun ini. Akves membuka beberapa jalur kompetisi karena kita sadar setiap filmmaker punya titik awal yang berbeda. Ada yang masih tahap ide, ada yang masih sudah produksi, ada juga yang datang dari komunitas atau institusi. Buat kawan aksi yang mungkin belum punya film, tapi sudah punya keresahan atau ide-ide, kalian bisa mulai dari ide dulu. Jangan takut, jadi ada juga kesempatan itu. Nah, mulai 1 April sampai dengan 8 Mei, Akves membuka kompetisi, yaitu kompetisi ide cerita pendek. Jadi silakan teman-teman untuk mengirimkan ide-ide ceritanya. Tuliskan saja dulu gitu ya. Jadi bahkan sebelum kamera dinyalakan, ide kalian sebagai pintu masuk filmmaker ke Akves. Jadi ide-ide dulu teman-teman sampaikan, salurkan. Kemudian di periode yang sama, tanggal 1 April juga sampai tanggal 8 Mei, kita juga membuka kompetisi Akves Regional Barat. Di bagian ini upaya Akves untuk memperluas ruang partisipasi dari komunitas gitu ya. Jadi tahun lalu kita sudah buat di Indonesia Wilayah Timur, sekarang waktunya kita bergeser ke Indonesia Wilayah Barat. Nah, buat kawan aksi yang sudah punya film jadi atau sudah finishing, submission film dibuka sedikit lebih panjang, jadi mulai 1 April sampai 29 Mei. Nah, kompetisi film ini pendek ini juga ada juga yang lainnya, yaitu kompetisi film pendek pelajar, kompetisi film vertikal untuk kementerian lembaga. Nah, ini merupakan satu ide yang baru di mana tahun ini kita membuka kompetisi film pendek vertikal khusus untuk kementerian lembaga. Nah, kenapa timelinenya berbeda? Karena proses kreativitas tiap kategori memang berbeda. Jadi ide butuh waktu, pengembangan butuh waktu, sementara film butuh ruang dan finishing produksinya. Nah, jadi jangan tunggu filmnya sempurna dulu, baru cari info. Sekarang timeline sudah kita sampaikan tadi. Silakan teman-teman untuk merencanakan dari sekarang, dan kawan aksi segera berpartisipasi. Jangan lupa pantau terus IG-nya @akves.kpk. Nah, sekarang
kita melanjutkan tadi sudah disampaikan oleh Mas Nik ya, Mas Nik Sihaan sudah pengalaman paling tidak 2 tahun terakhir ya Mas Nik sudah berpartisipasi. Nah kayaknya mungkin kita bisa lihat nih, Mas Nik bisa menceritakan prosesnya gimana sih waktu berpartisipasi dalam Akves ini supaya teman-teman kawan aksi di rumah atau yang menyaksikan ini bisa ikut juga seperti Mas Nik Sihaan gitu. Gimana? Silakan Mas Nik. Mungkin yang pertama kali ya perlu kita ketahui adalah niatnya dulu ya, niat untuk saat kita membuat film itu pesan yang mau disampaikan apa. Terus kemudian juga kita lihat sifat kompetisinya apa. Saya dan teman-teman beberapa kali juga ikut baik itu kompetisi film jadi maupun ide cerita. Selalu kita lihat ide apa yang paling cocok untuk kompetisi tersebut. Dalam contoh kasus Akves ini kita ngalamin ya, itu tadi saya ceritakan berkali-kali sebenarnya nggak langsung diterima. Bahkan kita berapa kali itu? Iya, dari mungkin 3 kali ya. 3 kali baru akhirnya diterima. 2022 gagal, 2023 masuk 50 besar kalau nggak salah, terus 2024 akhirnya masuk 3 besar untuk didanai sama KPK. Terus kita lihat, karena kita percaya sama ide kita waktu itu. Padahal waktu tahun pertama ditolak nih, terus kita, tapi ide kita oke sih harusnya, ya kan? Mungkin kadang saat itu ada ide yang lebih kuat mungkin, ya gitu. Lalu kemudian, tapi kita juga tidak tidak belajar ya. Kita belajar pastinya. Kita lihat apa yang kurang dari ide kita ini, lalu kemudian kita sempurnakan lagi. Entah itu mungkin premisnya kurang hook, atau mungkin ceritanya kurang deliver apa yang kurator mau gitu. Kita coba lagi gitu. Ternyata ya 2023 masuk 50 besar. Di situ pun kita merasa udah mungkin belum jalannya kali ya. Tapi pas 2024 ada kompetisi ide cerita rematch lagi. Di situ kita ngelihat ini pintu nih buat kita coba lagi buat terakhir kali ya ide film kita ini beneran cocok nggak sih sama Akves gitu. Dan ternyata diterima kayak gitu. Dan itu buat kami jadi pengalaman. Malah kalau kita sama teman-teman suka bercanda ya. Kalau misalnya 2022 atau 2023 kita yang terpilih, mungkin nggak akan seasik 2024 kali ya. Gitu. Karena selalu ada hikmahnya ya. Iya, apalagi kan waktu 2024 itu bonusnya puncak acaranya di Bali. Jadi waktu itu malah waktu itu saya sama teman saya Mas Nanda kan juga saya bikin juga 2023. Waktu itu ada yang salah dengan cinta. Saya bantu beliau juga. Terus itu di Jakarta kayak gitu. Dari segi dana juga berbeda waktu itu. Ternyata waktu 2023 itu sekitar 35 kalau nggak salah. Di 2024 50 kayak gitu. Jadi dari kita juga ada hikmahnya juga sih kita mungkin memang tahunnya kita tuh di 2024 buat ide cerita ini gitu. Di acara 1 dekade waktu itu. Jadi emang kadang prosesnya emang lama ya ide cerita ini, tapi kalau kita bisa yakin sama ide cerita kita, nggak pasti nanti akan ada jalannya gitu sih. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Mas Nik tadi kan ya. Jadi sekarang waktunya kita mendengarkan materi Mas Nik gitu terkait how to submit your idea from filmmaker perspective. Silakan Mas Nik. Oke, kali ini kita akan coba untuk melihat dulu dari bagaimana kita bisa mensubmit ide kita sendiri ke dalam satu kompetisi ya. Mungkin ada 2 poin utama yang perlu kita perhatikan dulu dalam kita mensubmit ide kita. Yang pertama tentu adalah temanya, lalu kemudian sama yang kedua isu terdekat. Ini 2 hal utama dulu nih sebelum kita kemana-mana dulu. Misalnya yang pertama kita lihat temanya dulu apa. Setiap kompetisi itu punya tema yang berbeda-beda kayak gitu. Kalau di Akves sendiri KPK pasti dia punya tema semangat anti korupsi kan, atau yang biasanya sering disebut tuh Jumat bersepeda kakak, bener ya? Cuma kalau di teles ya nggak hafal. Taunya pasti Jumat tuh Junya jujur dah, itu doang. Sisanya mungkin nanti Mas Hadi aja yang lengkapin nih. Nah, lalu kemudian kita lihat misalnya dari tema
temanya apa, misalnya tentang semua anti korupsi. Lalu kemudian isu terdekat. Kita lihat isu terdekat. Kalau misalnya apa yang sekarang sedang terjadi, yang sedang happening kayak gitu, atau apa yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadarin, kayak gitu. Dalam konteks Sandal Bupati, konsepnya adalah waktu itu bagaimana satu kejadian yang sering orang alamin yaitu kalau misalnya kehilangan sendal di masjid, kayak gitu. Itu kan hal yang dianggap lumrah, kayak gitu. Nah, dari situlah itu isu yang terdekat yang bisa kita lihat. Lalu kemudian berhubung sama temanya. Dari situ kita coba cocokkan. Dan beberapa film-film Akves lainnya pun yang saya lihat, ya kayak di sini-sini, ini semua sama sih. Tema, mereka punya semangat dari awal tema yang sama, lalu kemudian isunya pasti isu-isu sekitar, kayak gitu. Ya, berapa tahun lalu ada yang kayak film Titip Sendal, kayak gitu, ya kan? Sama tuh film saya ada sendal-sendalnya juga. Ya, dia juga fenomena orang ngantri di titip sendal, kayak gitu kan. Ya, terus kemudian banyak lah yang sebenarnya isu kayak ada yang salah dengan cinta juga tentang korupsi di tingkat mahasiswa, hal yang lumrah. Lalu kemudian kayaknya ini sesuai sama temanya. Kita jadi nggak perlu mikir ke ide-ide yang terlalu mengawang-awang. Iya, kita bisa langsung ke apa yang di sekitar kita. Nah, saya ada tips untuk kita bagaimana bisa memulai dari membuat mencari ide sebelum kita submit. Yang pertama itu tentu kita udah tahu dulu budget. Karena sebelum kita nulis cerita atau ide pasti nggak akan pernah terlepas dari budget, karena kita mau bikin film nih, kayak gitu. Biasanya tiap kompetisi udah ngasih tahu kan akan ada berapa banyak budget yang akan diberikan kepada finalis, kayak gitu. Lalu kemudian kita dari budget, disitulah kita bisa menentukan pasti pertama lokasi, ya kan, kita sedang berada di mana, apakah memungkinkan syuting di luar kota. Misalnya kita punya ide yang mungkin membutuhkan syutingnya itu harus tidak bisa di kota kita sendiri, kayak gitu, atau mungkin di tempat-tempat yang umum, kayak gitu. Kita hitung apakah memungkinkan atau enggak, karena ini juga akan menjadi pertimbangan nantinya pada saat membuat proposal, ini mungkin nggak dibuat, kayak gitu. Lalu kemudian juga dari aktornya, aktor ini bukan berarti hanya karena apakah dia pakai pemain mahal atau enggak, ya, bukan itu, tapi misalnya apakah aktornya ini butuh masa yang banyak. Misalnya kayak di Sandal Bupati itu kita punya ada kurang lebih sekitar 30 ekstras untuk jadi warga, kayak gitu. Itu juga masuk perhitungan waktu itu. Mungkin nggak ya kita bikin karena akan ada kejar-kejaran dalam kampung, terus kita hitung kayak gitu, memungkinkan kan? Karena kalau misalnya kita terlalu ambisius, lalu kemudian ternyata dapat pendanaan, ternyata ide kita beyond, ya, melebihi dari budget tersebut, akhirnya nanti kita kewalahan sendiri gitu. Jadi kita juga harus realistis, tahu, realistis juga. Efek khusus juga sama, itu dari budget juga. Jadi ini bukan buat kita overthinking, ya, tapi untuk kita bisa juga tahu pada saat kita membuat cerita apa yang kira-kira temanya ini sesuai, kayak gitu. Jangan sampai juga saya tahu beberapa teman-teman juga yang biasanya bikin film udah dapat pendanaan, akhirnya mereka over budget dan akhirnya harus nyari pendanaan sendiri, kayak gitu. Karena itu tadi mereka mungkin ada salah perhitungan atau mungkin ada BM yang lebih lagi, sehingga akhirnya mereka over budget. Banyak cerita seperti itu. Lalu kemudian juga pasti dari durasi. Setiap dari kompetisi itu udah punya ada perkiraan durasinya. Jangan sampai kita lagi semangat syuting nih, lalu kemudian ternyata dari kompetisi tersebut ngasih batasan. Misalnya kalau di Akves 15 menit, sudah sama kredit. Nah, akhirnya pada saat kita ngedit, kita bingung sendiri tuh, apa yang harus dipotong, ya. Bagus gitu. semua. Iya, bagus semua gitu idenya. Aduh, gimana nih caranya? Nah, itu juga. Jadi, saat kita mensubmit ide, pastikan juga memang ide kita itu sesuai kontennya itu sesuai dengan kompetisi tersebut. Jadi pada saat kurator juga akan melihat kan, ini memungkinkan nggak untuk dibuat, kayak gitu. Misalnya kalian domisilinya di Jakarta, lalu kemudian idenya di Papua. Iya, itu Gunung Bromo misalnya. Wah, itu kan dilihat juga, memungkinkan nggak ya mereka syuting seperti ini? Oh, nanti mungkin di proposal ditulis ini akan pakai CGI, VFX. Tapi emang sebagus apa istilahnya kualitas dari visual effect yang akan digunakan. Lalu kemudian juga dari
dramatiknya. Itu cerita nggak cuma tentang ide ceritanya, tapi juga alur ceritanya bagaimana kan. Kadang mungkin secara premis menarik, tapi kadang pas dilihat sinopsisnya biasa aja ya, kayak gitu. Kadang mungkin kuratornya udah pas lihat premisnya udah menarik nih, tapi secara alur di sinopsis yang di proposal endingnya mungkin kurang menarik, gitu ya kan. Betul. Jadi nggak terlalu. Lalu kemudian penting juga kita untuk bisa riset sama ide kita sendiri, kayak gitu. Jangan sampai kita tidak menjadi filmmaker yang jujur, ya kan. Dalam artian apakah yang kita buat ini emang benar sesuai kenyataan atau enggak. Jangan akhirnya kita mengada-ngada dan malah nanti ke belakangan malah jadi satu problem baru kayak gitu, ya kan. Oke. Dan yang terakhir keunikan, karena setiap filmmaker itu pasti dia punya keunikannya masing-masing kan. Makanya ketika kalau misalnya kita mau ngasih ide juga yang salah satu diperhatikan apa yang membuat ide kamu nih berbeda sama ide orang lain, kayak gitu. Jadi nggak cuma secara ide dasar atau konsep dan packagingnya, tapi juga apa hal unik yang mau kamu tawarkan. Mungkin bisa aja dari teknis. Misalnya, film saya ini akan hanya terdiri dari satu shot aja, kayak gitu, dari awal sampai akhir hanya satu shot, kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Dijabarkan juga, karena ini dari segi kita akan fokus di acting dan set dan lighting, jadi satu shot aja sudah cukup, misalnya itu ya, atau keunikan-keunikan lainnya, kayak gitu. Nah, lalu kemudian kita juga harus mereview kembali sama ide kita. Ide kalian mungkin bagus, tapi, nah kita lihat nih, apakah ide kalian itu bisa dipahami dengan mudah saat sekali baca? Kayak gitu. Kadang di kepala kita udah mikir nih, ide saya bagus banget, kayak gitu. Lalu kemudian, ternyata pas orang lain membaca, dia maksudnya apa ya? Kayak gitu. Bingung sendiri dan harus dijelaskan lagi. Enggak, itu maksudnya gini, gitu. Kita tidak ada waktu untuk menjelaskan ke kurator karena kita berada di ruang yang terpisah. Ya kan, kita nggak mungkin menjelaskan itu, sehingga akhirnya ya kita harus bisa bagaimana ide kita yang tadi kita udah bagus, kita udah pikirkan secara matang, juga harus bisa tersampaikan dengan baik, kayak gitu. Lalu kemudian apakah menarik untuk orang lain? Ide itu bisa aja menarik buat kita, tapi ternyata nggak menarik buat orang lain. Kayak gitu. Kayak misalnya, yaitu di kasus saya, mungkin ide Sandal Bupati itu di tahun 2022 atau 2023 kurang menarik buat para kurator. Kayak gitu. Di tahun 2024 baru bisa terlihat menarik, kayak gitu. Karena mungkin habis pemilu kali ya. Bisa jadi. Pemilu tahun 2024 ya. Betul. Mungkin isunya lebih cocok, kayak gitu. Makanya kadang apa yang menurut kita menarik belum tentu untuk orang lain menarik. Makanya sebelum kita submit, bisa juga kita coba kumpulin teman-teman kita, atau mungkin orang awam deh. Misalnya orang tua kalian, tetangga kalian mungkin, teman main kalian, coba suruh mereka untuk menilai ide cerita kalian. Kalau misalnya dari mereka aja, yang orang awam aja udah langsung paham, udah langsung menarik sama idenya, nah itu berarti bisa jadi salah satu kunci tuh bahwa ide kalian beneran menarik. Jadi bukan hanya di kepala kalian doang itu menarik, kayak gitu. Kadang kita udah terlalu GR nih, wah ini kayaknya ide kita menarik, padahal ternyata enggak. Nah, lalu kemudian apa sih yang harus disiapkan pada saat kita mau submit ide? Sebenarnya kalau dari setiap kompetisi mereka udah punya syarat dan ketentuan ya, terus sudah ada juga template-templatenya sebenarnya yang diberikan apa yang harus disiapkan. Nah, yang pertama itu the one sheet ya, atau biasanya paling gampang ini adalah tampilan awal profil film kita itu seperti apa. Biasanya di situ ada judul film kita, genrenya apa itu drama, komedi, horor. Lalu kemudian ada logline, durasi dan lain-lain. Jadi di the one sheet ini, di satu tampilan profil film ini ngasih tahu ke kurator bahwa film kita itu tentang apa secara gambar. Nah, disinilah biasanya poin paling penting, karena mereka akan melihat dari satu halaman pertama ini dulu, biasanya ya kan, dia akan melihat dari ini dulu. Kalau misalnya dia lihat dari judul aja udah menarik, ya kan, pertama pasti langsung judul tuh yang ngehook banget tuh. Nah, judulnya kayaknya unik nih. Lalu kemudian dia lihat genrenya apa yang sesuai sama judul sama logline-nya, ya kan, premis ide kalian itu tentang apa sih? Dia lihat dari situ dulu. Baru kemudian
setelah dia sudah tertarik sama itu, baru dia akan maju ke halaman berikutnya. Karena kalau dia dari halaman pertama aja sudah tidak menarik, maka ya proposal kalian sudah pasti akan langsung masuk ke Kotak. iya, kayak gitu, benar. Iya, iya. Nah, masuk ke halaman berikutnya, disitulah kita lebih ngejelasin lagi detail Iya. tentang ide kita. Biasanya terdiri dari sinopsis, mungkin satu halaman sebenarnya cukup kayak gitu, tidak perlu terlalu Panjang, banyak. ya. Yang penting adalah kita udah cukup menjelaskan film kita itu konfliknya apa, kayak gitu, dan penyelesaiannya bagaimana. Biasanya itu aja sudah cukup buat kurator untuk tahu filmnya bakal tentang apa sih kayak gitu. Bisa juga kalian kasih tahu misalnya kayak detail-detail film kalian itu. Tadi saya bilang mungkin kalau mau ngasih tahu perspektif tentang bagaimana film ini dibuat. Nah, itu masuk ke riset dan referensi. Disitulah nanti akan ada tampilan tuh dari referensi film kita nanti. Bisa dari lokasi, dari pemain. Jadi lokasinya mungkin Di mana kira-kira? ya misalnya di Bantar Gebang misalnya, atau mungkin di mana. Kalian udah kasih lihat tuh gambar-gambar yang akan menjadi tempat lokasi film kalian nanti di mana di syuting kayak gitu. Pemainnya juga siapa. Kalau misalnya kalian bisa bisa lock pemain ya, itu bahkan bisa lebih bagus ya, kayak lokasi pemain. Beberapa kreator juga mungkin bisa berpikir bahwa dia sudah menyiapkan lokasi dan pemain sudah siap, udah lebih siap kayak gitu. Tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi misalnya. Berarti terlihat bahwa kita benar-benar udah siap nih idenya. Itu juga mereka pasti bakal, dia nggak butuh waktu lagi buat riset, hunting segala macam, dia udah siap nih. Kalau kalian sudah bisa menyiapkan sampai ke tahap itu akan jauh lebih baik. Tapi kalaupun ternyata kalian baru bisa ambil gambar dari Google, Pinterest atau segala macamnya juga nggak masalah sih, kayak gitu. Treatment visual juga bagaimana kalian sebagai sutradaranya, sebagai DOP-nya kayak gitu, akan mentreatment film ini. Bagaimana nanti look-nya? Mungkin ada referensi dari film-film lain. Entah itu mungkin dari film Netflix atau bioskop yang menjadi referensi look kalian. Nanti film saya bentuknya akan seperti ini loh, warnanya akan seperti ini kayak gitu. Lalu kemudian yang terakhir dari visi produksinya. Ini yang biasanya juga dilihat nih, budget, timeline, ya kan. Jangan terlalu menggampangkan post produksi ya teman-teman, karena banyak banget yang suka keteter di post produksi ya. sehingga akhirnya mepet banget tuh, karena akan ada banyak revisi. Kita nggak tahu pada saat syuting akan terjadi masalah apa, mungkin kalian harus reshoot dan segala macamnya. Timeline juga perlu diperkirakan secara optimal kayak gitu. Dan yang terakhir juga kita punya plan untuk distribusi. Nah, menariknya kalau di Akves sendiri, distribusinya bagus banget ya. Dia bisa ngasih film kalian ditonton ke banyak daerah, pemutaran-pemutaran ke provinsi secara online maupun secara onsite kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan kalian dalam membuat ide. Jadi langsung aja mulai dan submit ide cerita kalian. Ya, keren. Terima kasih Mas Dik. Jadi Sama-sama. mulai aja dari sekarang, submit dari sekarang gitu. Nah, tema kita tahun ini adalah dari lensa integritas terjaga. Jangan lupa teman-teman ya, tema tahun ini dari lensa integritas terjaga. Nih, tampaknya menarik tadi penjelasan Mas Dik. Saya yakin banyak materi-materi yang bisa kita elaborasi sekali lagi ya, mungkin ya, biasa lebih dalam. Nah, sebenarnya itu terkait ide-ide itu harusnya sebenarnya seperti apa sih? Harus idenya besar banget, lengkap seperti apa, menarik atau seperti apa? Atau sederhana-sederhana pun bisa menjadi ide film untuk e-film gitu, Mas. Sebenarnya nggak juga ya. Kalau misalnya kita lihat, bahkan itu tadi saya bilang, saya dan teman-teman itu malah sebelumnya udah suka juga nonton film-film Akves sebelumnya. Banyakan justru yang menjadi menarik itu hal-hal yang sifatnya simple, sederhana. Kayak salah satu contohnya film yang cukup viral itu Unbaidah ya. Unbaidah. Itu kan gimana ada ibu-ibu dia bawa makanan lebih untuk di rumahnya kayak gitu, ya kan. Buat beberapa orang itu hal yang lumrah, hal yang biasa kayak gitu. Tapi ternyata buat dijadiin film belum kayak gitu, ya kan. Jadi ide gitu. Atau di desa saya sendiri juga sandal bupati tentang orang kehilangan sandal di masjid gitu. Hal yang yang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian kita angkat menjadi satu ide. Jadi apakah harus idenya itu yang rumit, yang kompleks? Nggak juga. Bisa juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi ide tersebut, bisa menjadi satu karya yang bisa ditonton, kayak gitu, dan menarik
pesannya sampai, intinya itu Pesannya sih. sampai ya. Pesannya bisa Iya, sampai sih. Kalau misalnya kita bikin rumit nih, terlalu ekspresionis Iya. atau terlalu banyak metafor juga, Iya. mungkin baik lagi ke segmen penonton kita juga akan semakin niche kan. Iya, Jadi kita harus tahu juga, terutama kalau misalnya tiap kompetisi, kita lihat aja film-film dia sebelumnya seperti apa. Iya. Kayak gitu. Kayak misalnya di Akves kita nonton, oh ternyata banyak film-film yang karena tujuannya adalah untuk ke masyarakat, untuk pendidikan anti korupsi, Betul. pasti yang dicari adalah ide-ide yang sederhana, mudah sampai, tapi juga tetap dieksekusi dengan baik. Keren banget Mas Nik, benar. Setuju juga sih. Jadi memang penting itu kita ya riset tadi ya Mas Nik, mungkin maksud Mas Nik ya. Nonton dulu lah film-film di belakang ini. Ini bukan cuma di belakang ya, masih banyak ya. Masih banyak banget. Jadi jangan lupa akses akves.com. Nah, itu juga banyak tuh referensi film-film yang tadi Mas Nik mention. Jadi kan udah 67 sekian kalau nggak salah. 60-an sekian film-film yang diproduksi oleh Akves. Nah, dari situ teman-teman bisa tuh menggali ide-ide apa lagi yang bisa kita, oh yang belum apa sih yang sekarang. Nah, tadi contoh Mas Nik sebutkan tuh. Mas Nik sampai 3 kali ya Mas Niknya submit ya. Akhirnya tahun 2024 masuk, mungkin saya berasumsi aja ada kata-kata bupatinya. Tahun 2024 itu pas kita pemilu kan, teman-teman ingat kan? Yeah. Kita pemilu. Nah, mungkin itu akhirnya yang Betul. menarik kuratornya. Wah, ini kayaknya masih relate dengan kondisi sekarang. Itu juga tadi Mas Nik sebut. Sederhana aja, tapi relate dengan kondisi sekarang. Nah, kayak Sendal Bupati itu kan relate pas pemilu. Atau ada lagi film kalau nggak salah waktu itu tentang Pramuka ya, Loma. Ada juga film yang terbaru tuh, ya tadi tentang Anbaidah lah ya, emak-emak. Ada film horor yang intinya mengingatkan ya kita masyarakat kita kadang kan masih Betul. suka ya cerita-cerita horor kayak Iya. gitu ya. Kalau saya agak takut soalnya kalau. Nah, sebelum itu kalau ada mungkin saya pinginnya kalau ada film kayak Avenger gitu itu nanti masalah budget kali ya. Betul. Kayak apa futuristik gitu. Iya, gitu. ada juga Terlalu jauh ya. karena kan kita kan tadi ada timeline ya. Iya, Untuk pengerjaan visual effect itu butuh waktu yang mungkin nggak Oh, bisa iya. cuma sebulan 2 bulan. Betul, Kayak betul. gitu. Kayak di Sendal Bupati juga ada sedikit visual effect pada saat dia lari kayak gitu, kita nambahin beberapa listrik itu aja Iya, butuh iya. berapa hari buat ngerjain itu gitu. Jadi Iya, memang terus kita juga ada ini juga mungkin tips juga ya buat pada saat syuting. Kita itu ada beberapa merek bocor pada saat syuting. Oh, Sehingga akhirnya iya, pada iya. saat produksi Iya, post produksi kita harus ngeroto semua merek itu Iya, sehingga iya, iya. akhirnya bisa hilang, nggak ada sama sekali merek di film Sandal Bupati. Nah itu makan waktu juga. Apalagi kalau misalnya mau bikin yang kayak Avenger kan. Nah, banyak lagi ini bolak-balik. Nah, teman-teman jadi tadi diingatkan lagi sama Mas Nik, jangan lupa post produksi gitu ya. Jadi jangan kita terlalu santai, masih waktunya masih sebulan lagi, jangan seperti itu gitu. Tapi kalau bisa makin cepat kita selesai, mungkin kita tinggal misalnya take cuma 1 2 3 hari gitu ya. Nah, post produksinya ini bisa lebih Betul, berhari-hari kan. Nah, betul. jadi mungkin mulai bisa dipertimbangkan sekali timelinenya ya Mas Betul. Nik. Tadi Mas Nik sudah nyebutkan tuh di presentasi tadi ya, timeline jangan lupa. Nah, selanjutnya mungkin yang bisa jadi kita diskusikan tuh terkait walaupun mungkin kita sudah nonton lah film-film Akves yang kita bisa lihat di akves.com atau di YouTube-nya KPK official atau di YouTube-nya Suara Anti Korupsi, itu kan ada juga beberapa film Akves. Nah, tapi gimana kita bisa yakin bahwa ide kita itu sudah cukup kuat untuk jadi film gitu? Itu tadi ya kan di materi yang apakah ide kita itu juga menarik buat orang lain. Oh iya. Kalau gitu, misalnya menarik kita orang lain. lihat kadang kita ngerasa ide kita itu udah cukup bagus kayak gitu. Tapi kita butuh pembanding nih. Caranya Iya, iya, iya. dengan ya itu tadi menonton film-film lain. Iya, Kalau iya, misalnya iya. kita bandingkan film kita yang udah jadi sama film yang sudah pernah Akves buat sebelumnya, apakah sama bagusnya? Oke, masih pede, bagus Iya, kok. iya, iya. Film saya bagus gitu. Nah, coba deh ide tadi itu di-share dulu ke teman-teman sekitar kalian. Kayak gitu. Kita diskusi bareng. Apa yang Iya, iya. kurang? Kalau misalnya dari teman-teman udah banyak yang ngasih masukan, oh ya ini bagus, oke, kayak gitu. Kita coba lihat lagi. Oke, kalau buat teman-teman terdekat udah cukup bilang bagus. Iya. Kita coba lagi ngasih ke orang yang awam. Iya, iya, iya. Ya, Kira-kira kalau ya. sampai misalnya orang awam aja mungkin dia sudah tertarik sama ide ceritanya ya. Iya, iya. Bisa jadi memang film itu menarik kayak gitu. Jadi apakah film idenya sendiri itu Iya. sudah kuat atau belum? Ya kita coba untuk bisa tes dulu ke orang-orang sekitar, orang teman-teman kita kayak gitu. Kira-kira ide kita ini bagus atau enggak ya. Kita coba ceritain. Kalau
ya kalau misalnya kita cerita terus mereka udah bosen ya, udah nguap gitu ya. Wah, berarti memang ide kita kurang sih kayaknya. Perlu elaborasi lagi. Iya, perlu bikin lagi ulang. Dan gini ya, mungkin kita nggak perlu, misalnya anggaplah teman-teman udah nulis naskah. Udah nulis naskah, saya tahu nulis naskah itu capek, butuh waktu berhari-hari kadang. Dan mungkin bikin ide juga melelahkan gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di titik di mana kita baca ulang ide kita dan kita ngerasa memang ternyata kita kasih respon orang juga nggak begitu bagus, ya kita harus legowo untuk control all delete sih. Iya. Nulis lagi dari awal lagi. Dan jangan ya. pernah lelah untuk terus nulis kayak gitu. Atau mungkin ide dasarnya kita bisa simpan. Beberapa ide-ide mungkin yang sempat terbersit, mungkin kurang bagus. Itu tadi ya, momen juga penting. Saat ini mungkin ide tersebut kurang bagus ya. Kita simpan aja dulu deh. Bikin kayak semacam bank naskah atau bank ide kayak gitu. Nah, ada satu momen ternyata kejadian atau satu peristiwa yang kayaknya cocok kalau ide saya yang dulu pernah saya bikin, saya kembangkan, kaitkan terhadap peristiwa tersebut. Bisa koneksikan. Itu mungkin jadi lebih kuat lagi idenya. Yang tadi idenya B aja. Menjadi karena lebih relevan. Iya, betul. Jadi emang kalau misalnya ide itu apakah sudah cukup kuat atau enggak, ya balik lagi ya. Apalagi kan mungkin selera kita sama selera kurator pasti beda. Iya, betul. Ya kan? Mungkin oke lah buat kita udah bagus, tapi apakah buat orang lain bagus kan itu selera ya. Baik lagi. Atau mungkin mereka udah pernah nonton film lain yang idenya sama dan menurut mereka lebih bagus. Jadi buat apa kita pilih ide kamu lagi gitu? Sebelumnya udah pernah ada gitu yang ternyata bagus juga kayak gitu. Itu juga jadi pertimbangan. Berarti apa yang harus dinaikkan lagi dari ide kita supaya bisa lebih bagus kayak gitu. Makanya kita harus selalu menguji ide kita sendiri. Mungkin dari teman atau keluarga terdekat dulu. Iya. Jadi pentingnya di sini ya, kita punya ide terus kita diskusi dengan orang terdekat. Gitu. Jangan ada ide langsung kita eksekusi gitu. Karena tadi pertimbangannya sekali lagi mungkin pertimbangan lain yang bisa mendukung itu dengan makin sering menonton film-film Akves gitu kan ya. Karena dari situ kan kita tahu kalau tahun 2020-an idenya kayak gini nih banyaknya. 2022 ini yang lagi ngetren misalnya gitu ya. Karena tahun 2023 2024 sehingga saya tuh nggak jauh-jauh terkait pemilu kan yang menang di Akves itu ya. Betul. Jadi bisa jadi ide dan jangan lupa kawan aksi untuk selalu diskusi dengan teman sekitar gitu ya. Karena mungkin ide kita yang sudah kuat dengan masukan dari sekitar kita bisa makin lebih kuat lagi. Nah, kadang mungkin ya Mas, kita kadang takut dibandingkan ya. Kadang kita, apalagi kita pembuat film awal, pemula gitu ya. Takut dibandingkan nanti film kita sama dengan film-film lain itu normal atau enggak sebenarnya? Sebenarnya sih normal-normal aja ya. Wajar ya, nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Kayak kita bikin satu karya, pasti kita perlu tahu bagaimana respon orang gitu. Apakah dan wajar ya kalau ada orang yang bahkan nggak suka sama film kita ya, bahkan mungkin dalam tahap benci kali ya. Menurut saya sih sah-sah aja, siapa kita gitu. Bahkan mungkin orang sekelas Joko Anwar aja ada yang nggak suka sama karya dia. Apalagi kita gitu, kita siapa gitu. Karena maksudnya orang yang mungkin udah bisa bikin film luar biasa aja ya. Ada aja yang ngatain dengan gampangnya nge-tweet filmnya jelek. Betul. Padahal itu udah dibikin berbulan-bulan, bertahun-tahun, eksekusi dengan luar biasa gitu kan. Orang enak aja ngetik, film lu kurang bagus gitu. Dibandingkan sama film orang lain dan segala macamnya. Menurut saya biarkan ketika film kita sudah sampai kepada penontonnya, biarkan mereka untuk menilai kayak gitu. Karena itu hak mereka karena mereka udah meluangkan waktu dan mungkin biaya untuk nonton film kita kan. Ya itu hak mereka untuk menonton. Tapi buat kita sendiri yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya kita nonton film, lalu kemudian kita coba nonton film kita sendiri. Kita rasa ada nggak yang bisa kita naikkan, baik secara kualitas ide cerita maupun secara eksekusi. Dan kita jangan pernah mau untuk berhenti belajar. Jadi selalu kita lihat, kayak di film, kayak misalnya saya lihat juga nonton Sandal Putih, saya ngelihat kayaknya di ending cerita eskalasi perpindahan tema terlalu cepat. Mungkin di next film saya akan buat tidak seperti itu lagi. Saya selalu belajar dari film kita sendiri. Bandingkan dengan film lain wajar aja. Kita lihat
film lain misalnya, dan kita merasa film dia lebih bagus. Bukan rasa iri yang kita munculkan, tapi justru rasa ingin belajar lebih Improve lagi. ya, untuk Kita improve lihat kenapa mungkin dia ya. bisa bikin film lebih bagus dari film kita. Iya. Apa yang menarik dari film dia, kenapa lebih bagus dari film kita. Oh, film dia secara eksekusi lebih matang. Oh, Iya, iya. actingnya, pemilihan aktornya lebih tepat, kayak Iya. gitu. Setnya lebih bagus. Berarti itu yang akan kita jadikan motivasi untuk kita saat membuat film berikutnya. Iya, Jadi iya, nggak masalah kita ngebandingin sama film lain, dibandingin sama orang, Iya, dikatain. Apa yang sudah kita bikin itu adalah hasil proses kita, kayak gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya nanti hasilnya apapun sih, menurut saya jangan jadi kecil hati ya, kayak Iya, gitu. Kan kita masih belajar. Kayak Betul. saya bilang, sebut nama filmmaker siapapun yang nggak pernah mulai dari film yang kurang bagus. Iya, iya. Pasti mereka dari tahap belajar. Betul. Semua. Jadi intinya kawan aksi nggak usah khawatir lah dibanding-bandingkan gitu ya. Nggak Karena tiap orang pasti punya POV-nya sendiri kan, Betul, point of view betul. sendiri. Kadang-kadang merasa teman saya itu ada merasa saya ganteng kok, padahal menurut saya biasa aja. Gitu kan ada orang kayak gitu Iya, ya. benar, Masa sih benar, ganteng? benar. Enggak, lu biasa aja. Tapi ya biasa aja. Ingat jangan lupa, kita ada 280 juta penduduk loh di Indonesia. Jadi pasti punya POV yang macam-macam. Benar. Jadi kawan asing nggak usah khawatir. Ada teman saya yang merasa, ih gue nggak cantik, padahal menurut saya cantik. Oh, Nah, iya. cantik dari dalam. Gitu. Inner beauty. Inner beauty. Jadi macam-macam POV-nya itu bisa macam. Yang penting kawan aksi nggak usah ragu-ragu untuk submit, masukkan saja idenya gitu ya. Iya. Nanti ada juga kan ada mentoring, ada juri, ada Benar, betul, betul. seminar-seminar selanjutnya. Jangan lupa, jangan khawatir. Nah, karena kita bicara tentang anti corruption film festival tadi ya, yang temanya dari lensa integritas terjaga. Kan kata-kata kuncinya mungkin integritas, anti korupsi, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ide film cerita terkait anti korupsi itu apakah harus formatnya serius, harus melotot, harus mikir gitu, bagaimana menurut Mas? Kayaknya enggak ya. Nggak harus seperti itu gitu ya? Kalau kita lihat ya, bahkan dari banyak film-film Akves yang cukup viral gitu, atau yang banyak orang tahu, justru yang saya lihat kebanyakan di genre komedi ya. Iya kan? Iya. Kayaknya orang sekarang butuh ketawa ya, orang ketawa. Bahkan di tahun 2025 yang masuk nominasi FFI, Iya, Hitler Mati di Surabaya juga Ah, dia iya, ngambil iya, betul. genre yang Iya, iya. ada komedinya juga kayak Betul, gitu. betul, iya, iya. Dia jadi nggak perlu yang harus harus selalu serius. Terus saya tuh termasuk yang suka ngeliatin gimana reaksi penonton juga. Kadang bisa ngelihat bagaimana penonton bisa tertawa sama film kita kayak gitu. Kebanyakan sih ya mereka pulang dengan perasaan happy kayak gitu. Tapi bukan berarti bikin filmnya harus komedi ya. Bukan itu yang jadi harus komedi, enggak. Tetap kita sebagai filmmaker bebas untuk berkarya kayak gitu. Tapi apakah harus selalu serius? Enggak juga. Tapi kalau misalnya kalian memang genrenya serius, ya nggak apa-apa. Silahkan bikin aja yang genrenya serius, juga banyak kan. Iya, iya. Kayak tahun lalu yang Tumpukan di Sekitar Kota juga itu serius banget tuh. Iya. Harus mengkerut gitu ya. Iya kan, Iya. kayak penontonnya kita jadi berasa ada pelajaran hidup gitu. Iya. Ya kan, wah ini bagaimana kalau misalnya terjadi sama kita kayak gitu. Kita jadi punya refleksi ya kan. Iya. Ya itu juga boleh. Jadi apakah harus selalu serius? Enggak juga. Malah yang kebanyakan viral itu yang banyak komedinya kayak gitu yang kalau saya lihat. Tapi bukan berarti yang serius juga nggak bagus. Yang serius juga banyak yang bagus-bagus gitu. Iya. Jadi intinya kita ini ya, nggak usah ragu lah ya. Betul. Mau film serius, mau film yang genrenya komedi, apapun itu pasti ada penikmatnya masing-masing gitu ya. Betul. Dan KPK jangan khawatir, kawan aksi, KPK tidak hanya berhenti sampai di kompetisi saja gitu ya. Tapi kita juga membantu mendistribusikan filmnya. Jadi insya Allah pasti ada yang nonton. Filmnya teman-teman pasti ada yang nonton. Minimal kalau teman-teman naik kereta api jarak jauh tuh, saya suka lihat nih filmnya. Waktu itu Basdik sebagai bintang filmnya, bukan sebagai film sebagai ya, aktor sebagai aktornya waktu itu. Jadi yang suka naik KAI jarak jauh mungkin suka lihat Mas Dik yang ada di sebelah saya ini. Bisa juga teman-teman bisa saksikan juga tentunya di Garuda Indonesia gitu ya. Atau di festival-festival yang KPK buat. Biasanya bulan November itu kita buat nanti festival film. Nah, nanti kalau teman filmmaker yang sudah submit filmnya ke ke KPK gitu ya. Dan teman-teman termasuk yang menang, teman-teman bisa ikut ke KPK menyaksikan bagaimana film teman-teman disaksikan sekian banyak gitu ya, penikmat film. Jadi luar biasa banget ya. Bagus. Jadi kita banyak banyak
membantu mendistribusikan. Jadi kita kerjasama dengan BUMN, dengan KAI. Bahkan di acara-acara KPK yang lain, biasanya itu kita juga memutarkan film-film Akves. Jadi misalnya sebelum kita memulai seminar nih KPK, nah kita putar dulu film Akves. Sebelum kita punya program namanya misalnya Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, di mana teman-teman KPK itu keliling memberikan edukasi. Salah satu agenda kita selalu kita memutar film Akves. Jadi teman-teman bisa bayangkan film teman-teman ditonton dari Aceh sampai Papua. Bangga sekali kan? Wah, luar biasa. Makanya tadi Mas Dik ceritanya Mas saya, teman-temannya sering ngabarin, kok lu ada di kereta gitu. Nah ini orangnya sekarang di sebelah saya, bukan cuma di kereta. Nah teman-teman, balik lagi kita ke Anti Corruption Film Festival. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal bahwa semua informasi terkait Anti Corruption Film Festival ini bisa kawan aksi lihat di websitenya akves.com maupun di Instagram. Jangan lupa ya, like, share, and comment @akves.kpk. Nah itu Instagram kita. Nah jadi saya bikin beri informasi lagi bahwa terkait submission yang akan kita buka mulai tanggal 1 April sampai 8 Mei. Yaitu untuk kompetisi ide cerita film pendek. Jadi bahkan sebelum kamera dinyalakan, ide teman-teman pun sudah bisa kita salurkan. Dan tema tahun ini adalah dari lensa integritas terjaga. Jangan lupa 1 April sampai 8 Mei ya. Kita tunggu submission teman-teman ide cerita dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya karena obrolan kita yang menarik ini, sayang waktunya juga terbatas sih. Pinginnya terus-terusan kita ya sampai besok sih. Nah, pinginnya begitu sih. Nah, tapi apa daya durasi kalau di film kan gitu ya. Kamera juga. Nah, Mas Dik, boleh dong closing statement buat semakin memotivasi teman-teman yang bisa submit ide cerita maupun film-film lainnya. Oke. Buat teman-teman semuanya, yang terpenting adalah kita harus bisa pede itu penting ya. Tapi juga kita harus terus untuk menguji ide kita sendiri. Apakah ini sudah cukup menarik untuk orang lain? Kalau misalnya kita sudah pede, lalu kemudian kita udah uji, lalu kemudian orang lain juga udah ngasih masukan yang bagus, kita belajar, kita juga pastikan bagaimana ide kita itu nggak cuma hanya bagus, menarik, tapi juga bisa tersampaikan dengan baik. Pastikan kurator bisa melihat ide kalian itu langsung sudah terhook dari awal, mereka sudah ngerti, dan juga sudah bisa langsung tertarik sama ide kalian. Nah, caranya itu tadi yang sudah kita banyak bahas. Dan jangan pernah menyerah juga ya. Kalau misalnya pun tahun ini kalian belum berhasil, mungkin bisa di tahun berikutnya. Atau mungkin di kompetisi-kompetisi lain yang memang ide cerita kalian itu lebih cocok ke sana. Kayak gitu. Jadi nggak cuma hanya ada satu jalur aja kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Nik. Jadi terima kasih banget nih pencerahannya. Wah, sharingnya seru ya, seru banget. Jadi mudah-mudahan nanti makin banyak filmmaker muda yang mensubmit ide-idenya, khususnya terkait tema integritas dan anti korupsi ya Mas Nik. Betul. Nah, kawan aksi, mungkin hari ini kita belum membuat film, tapi hari ini adalah hari ketika sebuah ide mulai berani untuk dikirimkan. Dan siapa tahu film berikutnya yang kita tonton di Akves adalah film-film teman-teman sekalian. Baik kawan aksi, jangan lupa untuk follow Akves di media sosial untuk informasi submission dan program-program selanjutnya. Ada Instagram kita @akves.kpk dan ada juga di website yaitu akves.com. Saya Adi, pamit undur diri. Tetap berkaya, tetap berani bercerita. Sampai jumpa di Akves 2026. Salam anti korupsi. Sit 1, shoot 1 dan 2, take 1, cam 1. Tanggal Bupati 160 slide. It's alright!
kita.